Maaf ya sebentar, suaranya agak putus-putus. Jadi satu-satu ya pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan masalah menjelaskan tentang bidah, begitu? Ya. Saya jawab dulu ya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi berkaitan dengan uraian ya, di dalam menyampaikan, kadang seorang dai dia melihat apa yang diperlukan dan apa yang paling penting bagi manusia ya. Kemudian di dalam penyampaian ada yang disebutkan di dalam agama kita, hal yang disampaikan sesuai dengan apa yang bisa dipahami. Kadang disampaikan secara bertahap, kemudian diberikan tahapan kedua setelahnya. Berkaitan berbicara tentang masalah bidah, bidah itu termasuk perkara yang berbahaya di dalam agama, ya, dan diterangkan tentang bahayanya dalam banyak hadis, dalam banyak ayat. Kerusakan bidah ini puluhan bahkan ratusan mungkin dari kerusakannya. Bidah itu ada yang sifatnya kesyirikan, ada yang sifatnya kekafiran, ada yang sifatnya kemaksiatan. Ada yang sifatnya apa? Kemaksiatan. Ya, karena memang fokus pembicaraan kita pada dua majelis ini adalah hal yang bertentangan dengan keimanan secara 100%, dan itu disebut dengan kekafiran atau disebut dengan kesyirikan, syirik akbar. Makanya saya hanya menyinggung untuk pembahasan itu. Ya, mungkin itu ya sudut yang saya bisa jelaskan, karena hanya itu yang saya bisa tangkap dari pertanyaannya. Coba kalau bisa didekatkan lagi mikrofonnya supaya pertanyaannya lebih jelas saya dengar. Bagaimana maksud bahwa tentang kafir tidak ada alasan, tidak tahu? Dosa kesyirikan dia tidak tahu. Artinya tidak ada alasan atau tidak terima alasan, saya tidak tahu. Baik. Ini pembahasan tentang masalah apakah diberi udzur orang yang tidak tahu ketika dia berbuat kesyirikan atau berbuat hal yang mengkafirkan, mengeluarkannya dari keislaman. Dimaklumi ya bahwa ada perbuatan dan di dalam agama kita siapa yang melakukannya dia tidak dianggap muslim. Ya, ini disebut dalam pembahasan khusus, diterangkan dalam buku-buku fikih, buku akidah dan selainnya tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Orang yang melakukan pembatal keislaman, apakah dia langsung dikafirkan atau ada udzur di dalamnya? Iya. Ini adalah hal yang dibahas oleh para ulama secara umum, bahwa udzur itu ada. Udzur itu ada. Jelas ya? Udzur itu ada. Saya beri satu contoh hadis tentang adanya udzur. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang di masa dahulu ya, Rasulullah menjelaskan ada orang di masa dahulu sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal maka bakarlah jasadku, kemudian debunya sebagian lempar ke laut, sebagiannya lempar ke bumi ya. Karena kalau Allah mampu membangkitkan saya, pasti Allah akan menyiksaku, kata orang ini kepada anak-anaknya ya. Ini perhatikan bahasanya. Sekarang dia meragukan kemampuan Allah. Sekarang meragukan kemampuan Allah, kekafiran atau bukan? Hah? Jelas ya, kekafiran. Ya. Kita baca kelanjutan hadis. Maka setelah ayahnya meninggal, ternyata anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti. Ya, berbakti tanda petik. Ya. Dilaksanakan wasiatnya, dibakar jasadnya, dilempar sebagiannya ke laut, dilempar sebagiannya ke bumi. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada bumi,
kumpulkan apa yang kamu dapat, kepada laut, kumpulkan apa yang kamu dapat. Tiba-tiba orang itu berdiri kembali. Ya. Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan perbuatanmu itu? Maka orang ini menjawab, ya Allah, saya takut kepada siksaanmu. Makanya dia sengaja dia perintah supaya dirinya dibakar, supaya tidak bisa dibangkitkan, agar supaya dia tidak disiksa, karena dia merasa apa? Dosa-dosanya banyak. Ya. Karena dia merasa dosa-dosanya banyak. Ya. Dan ini tidak mengakui kebangkitan, ini kekafiran kan? Tapi bersamaan dengan itu Allah berfirman, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Karena dia melakukan hal tersebut dibangun di atas kejahilan, ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Karena itu secara umum orang yang tidak tahu itu dapat udzur. Tapi sekarang yang menjadi masalah, benarkah dia tidak tahu? Nah, itu menjadi masalah sebenarnya yang dibahas oleh para ulama. Ya, dan ini pokoknya banyak pembahasan. Sekarang ada seorang muslim, dia tinggal di tengah kaum muslimin. Banyak ulama di situ, banyak orang berilmu, dia bisa tanya. Dia berbuat kesyirikan, dia berkata, oh saya berbuat kesyirikan, saya tidak tahu. Apakah dia dapat udzur? Ya, ini sulit tergambar dapat udzur, sebab dia tinggal di tengah apa? Kaum muslimin, dia bisa bertanya kepada alim ulama dan dia tidak melakukannya. Ini menunjukkan ada keteledoran dari dirinya sendiri. Jelas ya? Berbeda dengan orang yang tinggal misalnya di negeri kafir, tidak pernah datang ke telinganya tentang Islam, dia tidak pernah dengar sama sekali tentang agama. Nah, ini mungkin saja dia dapat apa? Dapat udzur. Walaupun sebagian ulama di masa ini ada yang mengatakan itu juga terkesan agak berat, sebab sekarang mass media dan apa namanya alat-alat komunikasi sudah sangat lengkap. Ya. Jadi ini yang merupakan akar masalah. Ya. Jadi kalau dilihat kepada asalnya dapat udzur atau tidak, iya betul, mungkin dapat udzur. Tapi yang dibahas, ya, kapan seorang itu mendapat udzur? Ini dilihat kondisi dan keadaannya. Ya wallahu ta'ala. Baik. Ya. Baik, silakan. Waktu? Ya, ini sudah masuk waktu asar katanya. Di sini ada pertanyaan tentang takziah. Apa hukum bertakziah terhadap tetangga atau teman kita yang kafir? Yang biasanya di lingkungan tempat kerja dan ada permintaan sumbangan untuk tersebut. Ya. Pertama, takziah itu apa? Takziah itu disyariatkan dalam agama kita. Takziah itu artinya menghibur keluarga orang yang apa? Orang yang meninggal. Dihibur. Bagaimana cara menghiburnya? Dibesarkan hatinya, ya, dianjurkan untuk bersabar. Ya. Kalau ingin dia ini juga boleh dia buatkan makanan untuk keluarga tersebut, dia bawakan hadiah, oleh-oleh, supaya dia apa? Supaya dia terhibur. Ya. Karena itu Nabi berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan. Ya, laqad atahum ma yushkiluhum. Telah datang kepada mereka ada apa yang membuat mereka sibuk. Ya. Jadi ini maksud dari takziah. Maksud dari takziah menghibur. Ya. Dan ini berbeda dengan mana takziah yang sering kita saksikan sekarang ini. Ya. Sebab takziah yang ada sekarang ini itu kelihatannya tidak masuk ke dalam makna menghibur. Justru membebani keluarga mayit. Membebani keluarga mayit. Kadang si keluarga mayit harus apa? Harus menyiapkan makanan dan kadang harus berhutang untuk bikin acara. Ya. Ya, ini subhanallah, ini memberatkan. Dan itu bukan takziah namanya. Itu bukan takziah. Baik. Jadi takziah itu yang dimaksud. Adapun berkumpul-kumpul datang melakukan takziah, ya, itu juga bukan maksud dari takziah, berkumpul-kumpul, sengaja berkumpul-kumpul. Bahkan telah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Jarir, kami menghitung berkumpul-kumpul di rumah mayit. Setelah mayit itu dikubur, itu dihitung dari niyaha. Dihitung dari meratap yang tercela di dalam agama kita. Iya. Jadi kalau seorang datang, beberapa orang datang ke rumah kawannya, dia hibur, dia besarkan hatinya, dia beri hadiah, dia beri makanan, itu tidak ada masalah, bagus.
perkara yang baik. Tapi sengaja bikin acara berkumpul-kumpul untuk itu, ya, dengan judul acara takziah, ini yang apa? Yang kita terangkan tadi, bahwa itu tidak seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berkaitan dengan orang kafir yang meninggal, ya, kalau dia tetangga punya hak terhadap kita. Tetangga punya hak. Maka boleh seorang itu diberi hadiah dan diberi bantuan untuknya. Kalau memang dia adalah apa? Adalah tetangga. Ya, jelas ya. Dan ini tidak dilarang, ya, di dalam agama kita. Ya, sebab tidak ada bentuk loyalitas kecintaan padanya. Tapi ini adalah bentuk berbuat baik kepada tetangga. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu."